Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rabela Saneta, perwakilan dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan tentang proses proses terbentuknya akhlak, sumber akhlak, dan faktor-faktor yang memengaruhi akhlak. Pengertian akhlak. Akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan sesuatu perbuatan. Menurut Al-Ghazali, kata akhlak sering diidentikan dengan kata kholqun, bentuk lahiriah, dan khulukun, bentuk batiniah. Jika dikaitkan dengan seseorang yang bagus berupa kholqun dan hulukunnya, maka artinya adalah bagus dari bentuk lahiriah dan rohaniahnya. Dari dua istilah tersebut dapat kita pahami bahwa manusia terdiri dari dua susunan jasmaniah dan batiniah. Untuk jasmaniah, manusia sering menggunakan istilah holqun, sedangkan untuk rohaniah, manusia menggunakan istilah khulukun. Kedua komponen ini memiliki gerakan dan bentuk sendiri-sendiri. Ada kalanya bentuk jelek atau qobiah, dan ada kalanya bentuk baik atau jamilah. Akhlak yang baik disebut adab. Kata adab juga digunakan dalam arti etiket, yaitu tata cara sopan santun dalam masyarakat guna memelihara hubungan baik antar mereka. Akhlak disebut juga ilmu tingkah laku atau peringai, imal suluh atau tahzib al-akhlak, filsafat akhlak, atau al-hikmat al-amaliyat atau al-hikmat al-khulukiyat. Yang dimaksud dengan ilmu tersebut adalah pengetahuan tentang kehinaan-kehinaan jiwa untuk mensucikannya. Dalam bahasa Indonesia, akhlak dapat diartikan dengan moral, etika, watak, budi pekerti, tingkah laku, perangai, dan kesusilaan. Cara membedakan akhlak dengan moral dan etika yaitu etika itu melihat perbuatan baik atau buruknya dengan tolak ukur akal pikiran, sedangkan moral dan susila menggunakan tolak ukur norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dan dalam akhlak menggunakan ukuran Quran dan hadis. 2. Proses terbentuknya akhlak pada manusia. Pembentukan akhlak ini dilakukan berdasarkan asumsi bahwa akhlak adalah hasil usaha pendidikan, latihan, usaha keras, dan pembinaan atau muktasabah, bukan terjadi dengan sendirinya. Potensi rohaniah yang ada dalam diri manusia termasuk di dalam akal, nafsu, amarah, syahwat, fitrah, kata hati, hati nurani, dan intuisi dibina secara optimal dengan cara dan pendekatan yang tepat. Akan tetapi, menurut sebagian ahli bahwa akhlak tidak perlu dibentuk karena akhlak adalah insting atau gazirah yang dibawa manusia sejak lahir. Bagi golongan ini cenderung kepada perbaikan atau fitrah yang ada dalam diri manusia dan dapat juga berupa kata hati atau intuisi yang selalu cenderung pada kebenaran. Dengan pandangan seperti ini, maka akhlak akan tumbuh dengan sendirinya, walaupun tanpa bentuk atau diusahakan. Ghair muktasabah. Kelompok ini lebih lanjut menduga bahwa akhlak adalah gambaran batin. Ini tidak akan sanggup mengubah perbuatan batin. Usaha-usaha pembinaan akhlak melalui berbagai lembaga pendidikan dan melalui berbagai macam metode terus dikembangkan. Ini menunjukkan bahwa akhlak perlu dibina. Dari pembinaan tersebut akan terbentuk pribadi-pribadi muslim yang berakhlak mulia, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, hormat kepada ibu bapak, dan sayang kepada sesama makhluk ciptaan Allah. Dengan demikian, pembentukan akhlak dapat diartikan sebagai usaha-usaha dalam rangka membentuk akhlak anak dengan menggunakan sarana pendidikan dan pembinaan yang
terprogram dengan baik dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan konsisten. Sumber akhlak. Sumber akhlak adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Maksudnya, sumber akhlak itu berupa Al-Quran dan As-Sunnah, atau sumber akhlak itu bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mengapa sumber akhlak tidak berupa akal pikiran atau pandangan masyarakat semata? Karena ajaran Islam memiliki dasar pokok berupa Quran dan Al-Hadis. Memiliki pedoman dan petunjuk berupa Quran dan Al-Hadis. Maka dari itu, sumber akhlak mengikuti dasar pokok dari ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Maka dengan sendirinya, akhlak tasawuf yang memiliki bagian dari hasil pemahaman terhadap ajaran Islam pun mengikuti atau bersumbernya juga harus dari Al-Quran dan Al-Hadis. Tidak semata-mata akal pikiran atau pandangan masyarakat saja, tetapi harus bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis atau Al-Quran dan As-Sunnah. Sumber dari Al-Quran ada pada surat Asy-Syu'ara ayat 137 yang berbunyi, In haza illa khuluqul awwalin, yang artinya, agama kami ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang-orang dahulu. Baik dilihat dari asal kata dan muatan kata dapat dijadikan dasar untuk mengatakan bahwa istilah akhlak memang terdapat dalam Al-Quran. Di kata surat Asy-Syu'ara terpampang jelas ada yang berbunyi hulukun. Berarti istilah akhlak memang terdapat dalam Al-Quran karena sudah terpampang jelas di Quran surat Asy-Syu'ara ayat 137. Yang kedua, sumber dari hadis. Ada dari Aisyah. An Aisyah taqalat, Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Sami'tu, aku mendengar sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, Innal mu'mina sungguh orang-orang yang beriman dengan akhlak baik, yadriku bihasnil khulqihi, mereka bisa mencapai atau menyamai derajat qaimil laili, orang yang menghabiskan seluruh malamnya dalam sholat, shaimin nahari, dan juga seluruh siangnya dengan berpuasa. Musnad Imam Ahmad. Maksud dari hadis ini, jika orang-orang beriman atau orang-orang berakhlak, maka dia bisa menyamai derajatnya, dia bisa mencapai ataupun menyamai derajatnya dengan orang yang selalu menghabiskan seluruh malamnya dalam sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah, dan juga seluruh siangnya dengan berpuasa, baik itu puasa sunnah maupun puasa wajib. Orang yang berakhlak dan beriman itu bisa mencapai atau menyamai derajatnya dengan orang-orang yang memiliki akhlak mulia tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak pada khususnya dan pendidikan pada umumnya. Ada 3 aliran, yaitu 1. Aliran nativisme. Menurut aliran ini, faktor yang paling berpengaruh terhadap diri seseorang adalah faktor bawaan dari dalam, yang bentuknya dapat berupa kecenderungan, bakat, dan akal. Jika seseorang telah memiliki bawaan kepada yang baik, maka dengan sendirinya orang tersebut lebih baik. Aliran ini begitu yakin terhadap potensi batin dan tampak kurang menghargai peranan pembinaan dan pendidikan. Yang kedua adalah aliran empirisme. Menurut aliran ini, faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor dari luar, yaitu lingkungan sosial, termasuk pembinaan dan pendidikan yang diberikan. Jika pendidikan dan pembinaan yang diberikan kepada anak itu baik, maka baiklah anak. Demikian jika sebaliknya. Aliran ini begitu percaya kepada peranan yang dilakukan oleh dunia pendidikan dan pengajaran. Lalu yang ketiga adalah aliran konvergensi. Menurut aliran ini, faktor yang paling mempengaruhi pembentukan akhlak yakni faktor internal atau pembawaan dan faktor dari luar atau lingkungan sosial.
fitrah dan kecenderungan ke arah yang lebih baik yang dibina secara intensif secara metode. Aliran ini sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini dapat dipahami dari ayat dan hadis di bawah ini. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, agar kamu bersyukur. Selanjutnya yang artinya, setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan membawa fitrah, rasa ketuhanan, dan kecenderungan kepada kebenaran, maka kedua orang tuanya yang membentuk anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak ada adat atau kebiasaan. Adat atau kebiasaan adalah setiap tindakan dan perbuatan seseorang yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama sehingga menjadi kebiasaan. Abu Bakar Zikir berpendapat, perbuatan manusia apabila dikerjakan secara berulang-ulang sehingga mudah melakukannya itu dinamakan adat kebiasaan. Maka dari itu, kebiasaan atau adat dapat mempengaruhi faktor dari akhlak. Dan yang ketiga ada wirasah. Wirasah itu adalah bisa disebut dengan keturunan. Maksudnya ialah berpindah sifat-sifat tertentu dari pokok orang tua kepada cabang anak keturunan. Jadi misalkan kalau misalkan si orang tua ini mempunyai sifat akhlakul karimah, mempunyai sifat baik, sifat yang mulia, maka akan ada keturunan atau perpindahan sifat kepada si anak itu gitu. Nah, wirasah ini bisa dijadikan sebagai faktor-faktor untuk mempengaruhi akhlak. Sifat-sifat asasi anak merupakan pantulan sifat-sifat asasi orang tuanya. Kadang-kadang anak itu mewaris sebagian besar dari salah satu sifat orang tuanya. Kalaupun misalkan sifat orang tuanya selalu jahat, selalu tidak berakhlak mulia, maka bisa jadi si anak pun berakhlak atau berperilaku tidak jauh dari seperti perilaku orang tuanya karena dari faktor keturunan tersebut itu. Ya, dan yang keempat adalah milieu. Milieu artinya sesuatu yang melingkupi tubuh yang hidup meliputi tanah dan udara. Sedangkan lingkungan manusia ialah apa yang mengelilinginya, seperti negeri, lautan, udara, dan masyarakat. Lingkungan manusia ialah apa yang mengelilinginya. Mengelilingi apa? Yaitu mengelilingi milieu tersebut. Dan juga milieu bisa dikatakan dengan lingkungan atau bisa disebut dengan lingkungan. Akan tetapi, milieu mempunyai definisi secara umum sedangkan lingkungan definisinya secara luas. Milieu ada dua macam. Satu, lingkungan alam. Alam yang melingkupi manusia merupakan faktor yang mempengaruhi dan menentukan tingkah laku seseorang. Lingkungan alam dapat mematahkan atau mematangkan pertumbuhan bakat yang dibawa oleh seseorang. Karena apa? Jika keadaan kondisi alamnya jelek, maka seseorang hanya mampu berbuat menurut kondisi yang ada. Sebaliknya, jika kondisi alam itu baik, seseorang dapat berbuat lebih mudah dalam melakukan suatu perbuatan. Dan yang kedua, ada lingkungan pergaulan. Manusia hidup selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Itulah sebabnya manusia harus bergaul. Oleh karena itu, dalam pergaulan akan saling mempengaruhi dalam pikiran, sifat, dan tingkah laku. Contohnya, akhlak orang tua di rumah dapat mempengaruhi akhlak anaknya. Mengapa? Karena terpengaruhi oleh pergaulan tersebut, terpengaruhi oleh pikiran, sifat, dan tingkah laku orang tua itu. Begitu juga akhlak anak sekolah dapat terbina dan terbentuk menurut pendidikan yang diberikan oleh guru-guru di sekolah. Jika guru-guru memberikan pendidikan yang baik, maka anak itu akan mempunyai sifat atau pergaulan yang baik juga. Jika guru itu memberikan pendidikan yang buruk, maka anak itu dapat mempunyai pergaulan yang buruk. Setiap perilaku manusia didasarkan atas kehendak. Apa yang dilakukan manusia timbul dari kejiwaan. Maksud dari kejiwaan ya refleks dari jiwanya sendiri gitu. Walaupun panca indera kesulitan melihat pada dasar kejiwaan, namun dapat dilihat dari wujud kelakuan, maka setiap kelakuan pasti bersumber dari kejiwaan.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak pada khususnya dan pendidikan pada umumnya, ada 3 aliran, yaitu 1. Aliran nativisme. Menurut aliran ini, faktor yang paling berpengaruh terhadap diri seseorang adalah faktor bawaan dari dalam, yang bentuknya dapat berupa kecenderungan, bakat, dan akal. Jika seseorang telah memiliki bawaan kepada yang baik, maka dengan sendirinya orang tersebut lebih baik. Aliran ini begitu yakin terhadap potensi batin dan tampak kurang menghargai peranan pembinaan dan pendidikan. Yang kedua adalah aliran empirisme. Menurut aliran ini, faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor dari luar, yaitu lingkungan sosial, termasuk pembinaan dan pendidikan yang diberikan. Jika pendidikan dan pembinaan yang diberikan kepada anak itu baik, maka baiklah anak. Demikian jika sebaliknya. Aliran ini begitu percaya kepada peranan yang dilakukan oleh dunia pendidikan dan pengajaran. Lalu yang ketiga adalah aliran konvergensi. Menurut aliran ini, faktor yang paling mempengaruhi pembentukan akhlak yakni faktor internal atau pembawaan dan faktor dari luar atau lingkungan sosial. Fitrah dan kecenderungan ke arah yang lebih baik yang dibina secara intensif secara metode. Aliran ini sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini dapat dipahami dari ayat dan hadis di bawah ini. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, agar kamu bersyukur. Selanjutnya yang artinya, setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan membawa fitrah, rasa ketuhanan, dan kecenderungan kepada kebenaran, maka kedua orang tuanya yang membentuk anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Selanjutnya yang artinya, setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan membawa fitrah, rasa ketuhanan, dan kecenderungan kepada kebenaran, maka kedua orang tua yang membentuk anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Dari ayat dan hadis tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa pelaksanaan utama dalam pendidikan anak adalah kedua orang tua. Didiklah anakmu sekalian dengan 3 perkara: mencintai nabimu, mencintai keluarganya, dan membaca Al-Quran. Karena orang yang membawa lafal Al-Quran akan berada di bawah perlindungan Allah. Di hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya bersama para nabi dan kekasihnya. Hadis riwayat Al-Dailami dari Ali. Hal ini sesuai pula dengan perlakuan Luqmanul Hakim kepada anaknya seperti ayat di bawah ini. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada 2 orang ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapamu. Hanya kepadakulah kembalimu." Maksudnya, selamat-lambat waktu menyapi ialah setelah anak berumur 2 tahun. Dan dengan demikian, faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak anak ada 2, yaitu faktor dalam, yaitu potensi fisik, intelektual, dan hati yang dibawa anak sejak lahir, dan faktor dari luar, yaitu kedua orang tua, guru di sekolah, dan tokoh-tokoh serta pemimpin di masyarakat.